kita harus berkuat mereka dengan tadi. Ada hal-hal tertentu, hari Sabtu kan libur, kita mungkin yang tentara, kita kasih mereka apa, undang pejabat di tentara, alumni kita yang di tentara datang kasih mereka masukan, sehingga mereka tahu persiapan mereka di tentara itu apa-apa yang harus siapkan. Berapa orang menjadi dokter, kita harus cari tahu mereka, kumpulkan mereka satu-satu, kita undang dokter, mungkin alumni semasa, untuk mereka itu hadir, memberikan penguatan kepada mereka. Masuk ke apa? Dilihat dari kemampuan secara finansial, yang satu mau menjadi dokter tapi tidak punya, tapi kalau mereka bisa meraih berisiko juga masalah, kita siapkan saja supaya setelah didapatkan nama-nama itu mungkin kita rancangkan untuk pendampingan lebih awal. Untuk kita sudah punya teman-teman guru yang kemarin terlibat dalam PBKT. Kita bisa lagi dengan ibadah dan dokumen-dokumen mana. Saya kira kita berkata di kemarin kita untuk akreditasi 3 bulan kita mencari data. Tahun sebelum itu gagal karena data tidak berkumpul, sampai tadi dengan kata yang tidak enak kita mengejar, bahkan dalam kondisi pesta saya harus telepon Bapak Mata dan terbirit-birit karena dokumen tidak ada. Kita masih lemah, jujur saja kita semua termasuk mungkin lemah dalam dokumentasi dokumen kita. Ya, ini dari TPMIS kita lama-lama. Padahal itu kita mengajar bagaimana ini dari pendidikan kita terhadap anak soal kita. Nah sekarang dengan digitalisasi sekolah punya daya bersama, kita diberi akun belajar itu dengan kapasitas yang besar untuk menyimpan dokumen-dokumen kita. Saya berharap itu jangan terjadi lagi. Biasakan sekarang semua hal dokumen itu ada, baik foto. Sebuah lembaga pendidikan untuk lembaga SMA 1 itu sumber datanya adalah rapor pendidikan. Di situ sudah disampaikan data-datanya seperti apa. Dari sumber data itu juga masukan bagi TPMIS untuk merancang atau untuk kita merancang program perbaikan untuk hal-hal yang masih kurang. Ya, memang sumber data itu diharapkan menggunakan data rapor pendidikan. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita juga menggunakan EDS dengan cara kita ataupun melakukan analisis SWOT, menggabungkan itu kemudian dengan rapor pendidikan itu untuk kita lebih melihat lagi hal-hal mana yang kita harus perbaiki. Memang dalam rapor pendidikan itu sudah ada di situ, hasil analisisnya itu ditawarkan juga oleh kementerian untuk kita bagaimana menangani atau mengatasi yang kurang. Tetapi tidak itu sebagai satu hal yang sangat atau yang kita harus ikuti, tetapi bisa kita lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Tetapi hal-hal yang harus berpikir itu sudah juga disampaikan di dalam. Jadi sumber datanya itu rapor pendidikan, kita bisa tambah dengan EDS, bisa tambahkan juga dengan evaluasi diri sekolah, dan evaluasi yang kita lakukan di sekolah itu menjadi catatan dan kita bisa melihat bercermin dari kita sendiri dari kegiatan-kegiatan evaluasi yang kita sudah melakukan baik secara langsung maupun kita mengisi kuesioner yang dilakukan secara online kemudian terdata di TPMIS di dalam guide bersama, sehingga pada kondisi akhirnya kita akan menentukan apa yang kita lakukan. Jadi sumber data utama yang paling utama adalah rapor pendidikan. Nah, bagaimana dokumen yang mau disiapkan? Ya, kayak kemarin waktu saat untuk perbaikan mutu ya, di situ sudah ditentukan seperti apa. Contoh yang sekarang kita hadapi masih kurang di literasi numerasi, kemudian bagaimana guru belajar tentang pembelajaran, guru masih kurang dalam hal untuk berinisiatif untuk mengikuti berbagai diklat secara mandiri, itu juga hal-hal yang perlu kita tambahkan. Nah, di dalam melakukan evaluasi diri sekolah itu kita juga melihat 8 standar itu dengan acuan-acuan yang ada di dalamnya. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lihat itu juga ada di dalam. Tapi patut diketahui sekarang bahwa untuk yang sekarang itu lebih banyak ke proses dilihat. Makanya orang yang sekolah di tempat-tempat terpencil walaupun mereka di sekolah penggerak tidak terlalu melihat pada sarana sebagai hal yang utama, tapi proses pembelajaran itu jarang memenuhi syarat atau tidak.
yang selama kurang lebih berapa menit Ibu? Ya, 3 sampai 1 jam. Ya, kurang lebih sejam akan bersama-sama dengan kurang lebih ya, kurang lebih 1 jam akan bersama-sama dengan kita untuk membahas Kita akan lihat dan saya tahu kita semua sudah tahu persis 8 standar itu, tapi kita lihat dulu yang slide berikutnya itu adalah fungsi dan apa itu. Jadi mungkin supaya kita bisa melihat secara jelas TPMIS-nya itu. Jadi sekali lagi bukan hanya yang duduk di ruangan TPMIS itu saja begitu, tapi sekali lagi TPS itu yang seluruh unsur pimpinan yang ada di SMA Negeri 1 ditambah dengan akademisi dengan evaluasi dan monitoring. Dan untuk selanjutnya perjelas semuanya, saya berikan yang pertama untuk 3 orang penanya. Saya silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan dan memberi pertanyaan untuk kita. Tapi semuanya kemarin saya sangat bersuka cita, sangat bersyukur karena Ibu Kepala Sekolah mengapresiasi pengunduran diri saya dari anggota TPMIS. Karena sesungguhnya Januari 2023 itu saya secara pribadi sudah menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari anggota TPMIS, tetapi karena SK itu 1 tahun pelajaran, jadi beliau menolak pengunduran diri di Januari itu. Begitu. Jadi saya tetap ada di TPMIS sampai Juni 2023. Tapi begitu Juli 2023 saya bukan anggota TPMIS lagi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengapresiasi pengunduran diri saya dari anggota TPMIS. Karena memang alasan secara tertulis sudah disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Tapi kalau dalam acara itu sudah dicantumkan nama saya dan sekarang juga sudah, dan kita bersyukur bahwa pada periode ini kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah sudah mendorong TPMIS bekerja sudah maksimal dan hasilnya kemarin angka si A ya. Jadi TPMIS sudah lumayan A itu. Ya, tahu loh, karena kita sudah mendapat akreditasi A unggul. Tapi persoalan TPMI-nya, internalnya, eksternal kan tadi sudah tuh. Eksternalnya sudah akreditasi A, butuh eksternal. Tapi internalnya, tadi Ibu sudah jelas dengan baik ada 5 tahapan kerjanya TPMIS itu. Terobosan dalam Ibu Kepala Sekolah program-program real sudah kita rasakan selama ini. Bahwa sekolah ini fisik sudah bagus, banyak kan sudah bagus semua. Hanya dokumen tertulis, tindakan komentar tadi itu, kami guru merasakan sampai seperti belum lihat itu. Kalau boleh, TPMIS ke depan, yang ketuanya tidak ada, tapi sekretaris Ibu Mitra ada, dan teman-teman yang lain, tolong semua tahapan kampanye yang pernah kita capai, yang program dari Ibu Kepala Sekolah sekarang ini, kita dokumenkan dengan bagus, kita rumuskan ke depan, tahap demi tahap ke depan, istilah satu maunya apa? Kita membutuhkan berarti outcome kan? Kalau kita butuh begitu, outcome memiliki apa sudah jelas semua, outcome-nya bagaimana jelas semua. Nah, dokumen tertulis yang jabar itu bagaimana? Oleh kemasukan ke partai ke depan, tolong buat dokumen tertulis seperti acuan kita semua. Kalau omong standar, dia 8 standar kan punya guru 5, 3 kan manajemen. Nah, 5 ini sejauh mana menurut TPMIS guru sudah memahami peran, tugas dan fungsinya, dan di 8 standar 5 menjadi milik guru itu sudah maksimal belum? Kalau belum sudah sampai di mana? Rapor pendidikan kementerian kan sudah tuh. Hanya dokumen tertulis internalnya belum barangkali ke depan harus ada. Kemudian 3 itu bagaimana? Nah, itu supaya kita bergerak maju dari waktu ke waktu, tapi kita memperbaiki yang sudah ada yang perlu ditingkatkan, yang sudah ada kita pertahankan supaya ke depan SMA 1 tetap. Karena sejarah SMA 1 pernah dapat akreditasi A+, bukan cuma A+, tapi kemudian terjun menjadi D cukup lama. Sekarang kita bersyukur dapat A kembali. Ke depan kita pertahankan, jangan turun lagi, harus A terus dan terus dan terus dan terus. Oleh karena itu, masukan untuk ke depan, mari kita jangan hanya informasi tertulis dan tertulis sampaikan kepada kami guru semua. Kami tahu mana kami perbaiki diri kami sendiri, mana kami tingkatkan. Antara lain seperti Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, bagus sekali materi disampaikan tadi. Perlu peningkatan, perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Hal itu perlu itu tertulis sebagai panduan SMA 1 seperti apa. Baik, tadi saya di awal tadi saya sudah katakan bahwa
Dasarnya itu adalah Permendikbud nomor 28 tahun 28, Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Permendikbud ini ada 108 halaman. Ya, jadi tadi saya hanya mencoba untuk meringkasnya sedikit rupa, dan sekali lagi saya ingin kita bisa membaca Permendikbud itu secara langsung. Ya, jadi sekali lagi itu tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Dari Permendikbud itulah yang mewajibkan tingkat satuan pendidikan harus membentuk sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Adan tadi, bahwa untuk dokumentasi, ya, dokumen tertulis terutama untuk kesehatan kita, akreditasi berikutnya, atau mempertahankan akreditasi yang sudah ada. Di waktu kepemimpinan Ibu Daryati sudah melakukan penyimpanan dokumen itu dalam bentuk drive bersama, dan itu semua guru bisa mengakses di situ. Dan untuk monitor dan evaluasi itu juga kita semua wajib untuk mengisi. Di situ ada lembar evaluasi yang wajib kita isi. Lalu di situ juga wajib kita untuk mengupload dokumen yang dibutuhkan di situ. Begitu. Untuk setiap guru, lalu setiap pembina ekstrakurikuler, atau setiap kita, semua kita yang melaksanakan program di SMA Negeri 1 Kupang. Ada sedikit nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Adam. Terima kasih Ibu Marta dengan materinya yang luar biasa. Saya tangkap banyak tentang ini. Terima kasih banyak. Di sini tim pengembang sekolah adalah pemikir, penentu, dan perencana. Kami adalah pelaku. Kebetulan saya adalah salah satu ketua MDRT dan koordinator kelas. Nanti saya masuk dalam Timonet. Di sini mungkin selama ini hanya sebagai masukan saja dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sistematika laporan hasil monitoring. Itu mungkin kita harus pikirkan secara sistematikanya, sehingga kita semua sebagai Timonet itu tahu kerjanya itu apa sebagai Timonet dengan sistematika yang jelas. Kemudian evaluasi pelaporannya itu seperti apa dan kapan harus dilakukan. Terima kasih, itu saja. Tadi ada keterkaitan yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Ibu Kepsek tentang ada kelompok-kelompok yang bisa dibentuk untuk didampingi atau mengundang orang-orang dari luar yang berkompeten untuk membimbing. Pembimbingan secara khusus yang mau jadi apa, jadi dokter, jadi tentara, polisi, itu dikelompokkan sendiri-sendiri. Itu saya sangat setuju sekali. Kemudian juga berkaitan dengan program yang lalu yang dilaksanakan di sekolah menyangkut persiapan anak-anak yang akan tes masuk ke perguruan tinggi, itu di tingkat provinsi juga waktu itu buat, tapi itu mendadak saja dan sudah di akhir waktu itu, sehingga berjalannya juga tidak terlalu efisien, tidak terlalu efektif. Mungkin untuk sekarang di sekolah kita khususnya mungkin bisa bentuk itu dari awal, sehingga proses pembimbingannya menjadi lebih efektif karena waktunya banyak. Itu usul saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Bayu atas Dr. Amel Sendi Gonjang. Terima kasih. Selamat pagi. Minta turun saya di bawah. Saya kasih dulu agenda saya pagi ini. Silakan. Ya, ada 5 agenda.
Kalau Bapak Ibu lihat sampai siang kayaknya. Kesepakatan kelas, perhitungan waktu efektif, struktur kurikulum, analisis CP dan assessment. Walaupun moderatornya beda-beda, tapi ini agenda saya sampai siang lewat kayaknya. Ya. Next. Semua kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Tidak ada salahnya kami merimain kembali tentang kurikulum merdeka. Tiga hal yang ada di pembelajaran. Satu, sekali lagi, intra, co, extra. Sekali lagi, intra, co, extra. Kelas 12. Kadang-kadang teman-teman tanya, berapa jam ya? Yang ini berapa jam ya? Berarti kita belum mengerti tentang struktur kurikulum, khususnya pembagian yang pelajaran di fase F tingkat lanjut. Tapi kita lihat dulu di fase E. Fase E ini karya satu kelas dikasih ke seni. Ya, pada ini? Ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang yang 54 jam kurung 2 bintang. 54 jam kurung 2 bintang dan 72 jam strip 2. Yang 54 jam ini ada PKN, ada BIM, ketika kita membawa peserta didik atau anak-anak kita ke fase E menuju fase F 11.30, sehingga saudara-saudara kita yang muslim bisa beribadah, anak-anak kita yang Kristen bisa melaksanakan persisten tanpa ada beban. Habis ini ada KBM di kelas. Kita coba untuk membuat perubahan, kita ubah. Lihatlah, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya. Bulan Juli. Jumlah pekan 4, non efektif 3, efektif 1. Setuju? Setuju. Oke. 1 minggu ya. Oke. Sip. Pindah ke September. Jumlah pekanan prakarya. Yes. Proyek. No, bukan itu. Itu proyek pembelajaran khusus untuk mata pelajaran. Iya, seperti itu. Jadi maka itu ketika kita menyusun kapan kita mulai EP ini atau CP ini, kita mulai kira-kira berapa minggu, kita stopnya di mana itu dengan baik, sehingga waktu sisa itu kita lakukan untuk proyek mapel, menunggu mapel-mapel yang lain sudah jalan dalam satu proyek. Tahun lalu kita melaksanakan proyek umpamanya kelas 11. Sudah mau tanya pertama, tapi saya kemudian menurunkan tangan, kemudian cuma 2 saja. Tapi saya pikir kalau 2 tanpa 1 penyeimbang kayaknya tidak keluar. Terima kasih Bapak ya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Marta, saya mencoba untuk memahaminya. Memang sedikit cepat untuk kami mengikutinya. Mungkin ada yang punya materi di laptop, mungkin lebih mudah untuk melihatnya. Namun dalam pemahaman kami bahwa tim ini punya peran yang sangat strategis dalam hubungan dengan semua yang terjadi di sekolah, baik dari sisi pendidikan, bahkan juga dari sisi fisik dan sebagainya. Itu yang kami coba
dia terlepas di dalam fungsi ini, sehingga jelas saja kalau apa yang dipertanyakan soal evaluasi dan sebagainya itu tidak dapat, sebab dia seperti tim independen. Ya, dan kemudian respons itu hanya menuju kepada guru-guru dan kepala sekolah, boleh ya, boleh tidak. Ya. Nah, ini sesuatu yang memang sangat sulit untuk kemudian ada suatu koordinasi yang kuat dan kemudian evaluasi yang harus dibuat supaya semuanya memahami fungsi ini secara baik, lalu kemudian dukungan yang kuat itu bisa diberikan kepada DPMIS. Nah, saya melihat DPMIS juga punya kewenangan yang paling kuat untuk memilih orang-orang penting dalam kepala sekolah, auditor internal, tentu saja harus betul-betul dalam hubungan koordinasi dengan kepala sekolah, komite sudah jelas. Itu terlihat bahwa bully itu masih ada di SMA Negeri 1 Kupang. Nah, rata-rata anak-anak ini kurang pemahaman antara penegakan aturan, mendidik, dan apa itu bully. Waktu saya masuk dan tanya anak-anak apa itu bully, saya jawaban-jawaban mereka seolah guru marah, guru ini. Guru marah dalam kapasitas apa? Itu juga harus kita bisa bedakan antara bully, mendidik, dan penegakan aturan. Itu yang mungkin anak-anak belum paham. Jadi mungkin kita semua ini adalah agen anti perundungan, anti bully. Setiap guru yang mengajar wajib memberitahukan kepada anak-anak bahwa kalau guru tegur, misalnya kesiswaan tegur anak, kamu tidak boleh pakai sepatu putih, aturannya sepatu hitam. Anak pikir itu bully, padahal itu bukan bully, itu penegakan aturan sekolah. Karena wibawa sekolah ini terletak pada aturan yang kita buat. Kalau kita sendiri yang langgar, berarti itu susah. Jadi mungkin pemahaman itu yang memang kita harus berikan kepada anak-anak, bahkan kita semua guru. Terima kasih, mohon maaf. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dan banyak terima kasih. Pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan mengizinkan kami semua. Ayam-ayam bebek, 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 ayam. Ayam bebek, 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 ayam. Ayam bebek, sayang, sayang, sayang. Terima kasih kepada isi yang sudah bersama kami dan seluruh Indonesia mempersiapkan materi yang ada. Sekolah menentukan tema dan memangkan untuk setiap angkatan, termasuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang saya tidak salah dengar tadi sambutan dari Bapak Kadis bahwa kita nanti jadwal akan berubah pada 1 Agustus nanti. Nah ini harus ditanyakan baik-baik supaya jadwal ini harus benar-benar sesuaikan dengan kondisi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Ya ini jangan sampai akan berubah lagi ketika 1 Agustus. Tadi sambutan dari Pak Kadis bahwa jadwal kita akan berubah pada 1 Agustus. Lanjutan. Ya, coba ibu bikin batas sampai Perubahan kita ubah. Lihatlah selamat pagi. Fase F itu dari BUMN, BUMS, BUMD dan koperasi, lalu sistem informasi bersama atas dasarnya sampai dengan Berdasarkan elemen observasi dan eksplorasi. Di situ ada pertama peserta didik mampu mengeksplorasi dan peserta didik mampu menganalisis. Ada 2 kata operasional di situ yang siswa harus mampu terjawab pada TP yang pertama yaitu mengeksplorasi produk olahan pangan. Banyak hal yang tidak bisa kami dahulu dari swasta. Ketika kami salah langkah bisa jadi menjadi soal gitu. Sehingga kami juga ada hal dari sini. Satu hal yang kami kemarin Ibu Kepala Sekolah dengan Ibu Wakil Ibu Eva
ketika ke bawah. Bulatan kecil, bulatan besar, bulatan besar, bulatan besar, bulatan cinta. Oleh karena itu, saya mengajak segala hati untuk menyiapkan ballpoint atau pena dengan kertas atau kertas yang mau pakai untuk tulis. Terima kasih paling tidak dari penyampaiannya dalam otak saya pas. Terima kasih. Terima kasih kalau saya salah. Oleh karena itu, suatu kolaborasi yang amat bagus yang sudah dikembangkan oleh Spani di satu. Dia tidak mengatakan lokasi kami sekolah negeri dan swasta tidak perlu. Tapi apa yang diambil oleh panitia dan yang disetujui oleh kepala sekolah menjadi hati kami, saya sangat bangga karena hadir Bapak Dadi, Infani dan Mama Dadi. Karena itu ada satu hal yang adalah yang pertama, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menggambar ibu dari arah belakang. Ya. Kalaupun tidak dites secara acak. Baik, yang pertama Ibu Stendi, yang kedua dari belakang Bapak Martin, ya, Bapak Martin.